Zainab binti Haris jadi mu'alaf setelah meracuni Rasulullah. Di antara para tawanan terdapat Safiyah binti Huyai. Ia adalah putri Huyai bin Al-Khattab, pemimpin Bani Nadir yang menghasut Quraisy untuk menyerang Madinah dalam perang Khandaq. Suaminya, Hinanah bin Abdul Huqaiq, dibunuh akibat berkhianat kepada Rasulullah SAW karena menyembunyikan harta Bani Nadir yang harus diserahkan. Safiyah binti Huyai diberikan kepada Dihyah bin Al-Khalifah. Namun, seorang sahabat merasa iba kepada putri bangsawan Yahudi itu. Ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyerahkan Safiyah binti Huyai, putri pemimpin Quraidah dan Bani Nadir kepada Dihyah? Safiyah hanya pantas dimiliki oleh engkau." Untuk menjaga kehormatan Safiyah, Rasulullah SAW meminta Dihyah mengambil tawanan yang lain. Beliau menawarkan kepada Safiyah agar masuk Islam. Safiyah pun menerimanya. Setelah itu, Safiyah pun menerima pinangan Rasulullah SAW dengan kebebasannya sebagai mahar. Di As-Saba, dalam perjalanan pulang ke Madinah, Rasulullah SAW menyelenggarakan walimah nikah. Ummu Sulaim merias Safiyah. Untuk makan, dihidangkan kurma, makanan dari tepung, dan keju. Rasulullah SAW berada di sana selama 3 hari. Pada saat itu, beliau melihat memar-memar biru pada wajah Safiyah. Lalu beliau bertanya, "Kenapa itu?" "Wahai Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas dari tempatnya dan jatuh ke bilikku. Aku menceritakan mimpi ini kepada suamiku dan aku tidak menyebut-nyebut dirimu sedikit pun. Namun ia menempeleng wajahku," kata Safiyah mengisahkan asal memar-memar di wajahnya. Rasulullah SAW tersenyum dan memberikan kata-kata menghibur. "Rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah." Pada saat itu, ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Al-Haris yang mencoba membunuh Rasulullah SAW. Zainab binti Al-Haris adalah istri Kinanah bin Abu Al-Huqaiq yang dihukum mati karena mengkhianati perjanjian dengan menyembunyikan harta Khaybar yang seharusnya diserahkan sebagai rampasan. Zainab sangat dendam kepada Rasulullah SAW. Itu sebab diam-diam ia mengirim daging domba beracun kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang makan bersama para sahabat sempat memakan beberapa kunyahan sampai beliau mengetahui bahwa itu daging beracun. Beliau memuntahkan daging beracun itu sambil bersabda, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa ia dalam daging ini disusupi racun." Gemparlah para sahabat dengan usaha memuntahkan daging beracun itu, tetapi kebanyakan sudah tertelan. Rasulullah SAW memerintahkan agar semua sahabat yang menyantap daging beracun itu dibekam. Usaha mengeluarkan racun melalui darah yang dikeluarkan dengan bekam itu berhasil, kecuali Bishri bin Al-Bara yang meninggalkan. "Apa yang membuatmu melakukan perbuatan itu?" tanya Rasulullah SAW kepada Zainab binti Al-Haris. "Aku berkata kepada diriku sendiri, kalau memang Muhammad adalah seorang raja, maka ia pasti akan mati memakan daging itu. Tetapi jika ia seorang nabi, tentu Allah akan memberitahunya," kata Zainab binti Al-Haris. "Itu hanya semangat jahiliyah. Tetapi sekarang, setelah kebenaran itu bagiku sudah jelas,
"Demi Allah, aku mengikut agama Islam," kata Zainab mengucap 2 kalimat syahadat. Semula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melepaskan wanita itu, namun karena sahabat bernama Bishr bin Al-Bara meninggal karena memakan daging tersebut dan keluarganya menuntut, maka Zainab binti Al-Haris pun dijatuhi hukuman.